karena itu, nah di sini saya akan menjelaskan secara online tentang konsep aggregation dan composition. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini sih hari ini kita tidak akan masuk ke coding terlebih dahulu. Jadi hari ini kita full tentang konsep apa itu aggregation dan juga composition, dan juga nanti di akhir sesi ini juga kalian akan ada latihan bagaimana kalian akan menggambarkan UML diagram terkait relasi aggregation dan juga composition. Oke, kalau di materi-materi kita sebelumnya gitu ya, materi-materi kita sebelumnya kita hanya membuat satu kelas saja untuk satu project. Tetapi di kehidupan nyata kita seringkali menemukan program di mana program tersebut menggunakan banyak kelas, ya, banyak kelas atau banyak objek di sini. Ya, oleh karena itu antar kelas tersebut harus memiliki suatu hubungan. Nah, di sini hubungannya antar kelas itu disebut association. Nah, tetapi di sini yang akan kita bahas lebih detail itu adalah aggregation dan juga composition. Ya, itu termasuk dari binary association. Oke, apa itu aggregation? Jadi aggregation itu adalah relasi antar kelas tetapi dia tidak kuat. Ya, jadi sebagai contoh, asumsi bahwa kelas A itu mempunyai hubungan agregasi dengan kelas B, yang artinya adalah kelas A menggunakan kelas B. Pada kasus ini, objek dari kelas B itu tidak bergantung pada kelas A, di mana kelas A tadi adalah ownernya. Jika objek pada kelas A itu di-delete atau dihapus, maka objek dari kelas B itu tidak akan terhapus secara otomatis. Oleh karena itu hubungannya di sini aggregation, not strong atau tidak kuat. Nanti kita akan lihat contohnya dari contoh kasus yang ada agar lebih jelas lagi di sini. Kemudian composition. Kalau composition kebalikannya, di composition ini relasi kelasnya itu adalah kuat atau strong. Misalkan kelas A itu mempunyai hubungan relation dengan kelas B, yang artinya kelas A menggunakan kelas B, sehingga di sini jika objek dari kelas A itu di-delete atau dihapus, maka kelas B otomatis juga akan ikut terhapus. Contoh kasus sederhana di sini yaitu tentang publisher dan juga magazine atau penerbit dan juga majalah. Suatu website mempunyai informasi tentang penerbit, publisher, dan juga magazine. Hubungan antar kedua kelas tersebut, kelas publisher dan juga magazine, adalah satu publisher dapat mempublish 0 atau banyak majalah. Satu majalah hanya boleh dipublish oleh satu penerbit. Satu majalah hanya boleh mempunyai satu atau lebih artikel, dan juga satu artikel hanya dapat dipublish oleh satu magazine atau satu majalah saja di sini. Oke, di sini nanti kalian akan menggunakan dengan UML diagram ya, yang dimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini contohnya kemarin mengingatkan lagi bahwa dalam kelas diagram itu ada nama kelasnya, data member, kemudian metodenya. Kemudian kalau relasi atau hubungan aggregation itu ditandai dengan empty diamond. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, empty diamond, yang artinya hubungan ini adalah hubungan aggregation. Hubungan ini tidak kuat di sini. Kemudian kalau composition kebalikannya, ini adalah fill diamond atau yang berwarna hitam. Ya, ada isinya di sini. Kemudian panahnya
Panah dari relationship-nya itu menandakan arah dari akses yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Misal, dalam diagram sebelumnya itu bisa kita lihat bahwa kelas A itu dapat mengakses kelas B. Tetapi dari kelas B tidak dapat mengakses kelas A. Ini kita lihat ya, arah panahnya ya. Kelas A dapat mengakses kelas B, tetapi kelas B tidak bisa mengakses kelas A. Untuk bisa melakukan itu di dalam kelas A, pada kelas A kita harus menambahkan data member dari kelas B. Contohnya bisa kita lihat di sini, contohnya kelas A itu adalah magazine, kelas B itu adalah publisher. Dan kita punya hubungan yaitu satu magazine mempunyai satu publisher. Oleh karena itu, secara konsep programnya, maka di kelas magazine kita menambahkan data member berupa kelas, di mana kelas itu adalah kelas publisher. Yang kemudian ada multiplicity. Multiplicity ini dalam suatu hubungan antar kelas ini adalah merepresentasikan jumlah elemen dari kelas itu sendiri. Ya, contohnya seperti di sini bahwa kita lihat ya, contoh yang ada di sini adalah 0.1 yang ini menandakan bahwa suatu kelas A itu dapat memiliki 0 atau 1. Nah, kalau tanda bintang ini merepresentasikan many atau banyak. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan 0 titik-titik bintang ini kita sering singkatnya langsung aja dengan bintang di sini. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan di sini contoh yang pertama di sini adalah satu publisher mempublish 0 atau banyak magazine. Maka ini cara penulisannya ya, di mana satu publisher ini bisa mempublish 0 sampai banyak magazine. Atau yang lain, satu magazine dapat dipublish hanya oleh satu publisher. Ya, maka ini tandanya. Kemudian kalau kita kombinasikan secara lengkap, maka ini hasil dari UML diagramnya dan juga multiplicity-nya. Oke, ini adalah contohnya ya. Tadi dari kasus kita bahwa publisher dan juga magazine itu memiliki hubungan aggregation. Ya, mengapa publisher dan magazine mempunyai hubungan aggregation di sini? Ya, bisa kita bayangkan. Misalkan anggaplah penerbit ya, suatu penerbit itu kan dapat mencetak banyak majalah ya di sini ya. Sehingga kalaupun misalkan satu majalah itu hilang, ada satu majalah yang hilang atau rusak atau terbakar atau tersobek-sobek dan seterusnya, penerbit itu masih tetap ada. Contohnya aja, misalkan ada toko buku penerbitnya adalah Erlangga gitu ya. Nah, bayangkan Erlangga itu punya buku yang banyak. Apakah jika kalau Erlangga itu kehilangan satu buku, terus penerbit Erlangga itu akan tutup selamanya? Kan tidak. Nah, oleh karena itu hubungan di sini adalah aggregation. Kemudian jika magazine dan juga artikel itu hubungannya composition, yang artinya kuat, strong. Ya. Mengapa? Gitu ya. Mengapa? Karena artikel itu melekat pada magazine. Sehingga kalau magazine-nya itu hilang,
majalahnya hilang, rusak atau tersobek-sobek, pasti artikelnya juga akan otomatis hilang. Ya, oleh karena itu hubungannya di sini adalah composition.